Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaza Aura Rilke dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 2341192. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter dengan dosen pengampu Wulan Reski Amalia, SAK, MAK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari kebijakan makroekonomi dalam mengandung sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter adalah tindakan di mana yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter merupakan satu bagian dari kebijakan makroekonomi dalam mendukung sasaran ekonomi makro. Melalui kebijakan moneter sendiri yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengalokasikan uang yang beredar serta mempengaruhi tingkat suku bunga. Selanjutnya ada pilihan penetapan kebijakan moneter. Yang pertama, memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana hal ini merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah ketika akan mengambil suatu kebijakan moneter. Pemerintah perlu menimbangkan apakah kebijakan yang diambil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi suatu negara atau tidak. Yang kedua, memiliki tingkat inflasi yang rendah, di mana kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan mana yang memberikan hasil paling efektif untuk menekan laju inflasi. Yang ketiga, menempatkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran utama kebijakan moneter sendiri adalah mengendalikan laju inflasi. Terkait dengan hal tersebut, sangat penting dalam menyampaikan setiap instrumen yang akan digunakan agar mengacu pada sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya ada tujuan dan pengaruh dari kebijakan moneter. Sasaran utama dari kebijakan moneter sendiri adalah mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu, pemerintah melalui bank sentral bertindak sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Yang A, menjaga kestabilan ekonomi, di mana perekonomian suatu negara akan tergantung jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter sangatlah diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mengupayakan jumlah uang yang beredar dengan seimbang dan jumlah barang dan jasa. Sedangkan yang B, menjaga stabilitas harga. Jalannya suatu perekonomian sangatlah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang dan jasa. Harga yang tinggi dapat berakibatkan pada turunan permintaan yang selanjutnya berdampak pada turunannya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, melalui kebijakan moneter, pemerintah sangatlah perlu menjaga kestabilannya harga barang dan jasa. Harga yang terlalu tinggi bisa mengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, demikian pula dengan sebaliknya. Selanjutnya yang C, meningkatkan kesempatan kerja, di mana perekonomian yang stabil akan mendorong dunia untuk melakukan investasi baru dan pada akhirnya dapat menyerang tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang D adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, di mana salah satu kebijakan moneter adalah dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap uang asing, di mana melalui kebijakan devaluasi harga barang dan di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya dapat meningkatkan ekspor di luar negeri. Efek selanjutnya yang terjadi adalah meningkatkan ekspor dan berdampak pula pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran, tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus.
Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.